Ada berbagai diksi atau istilah-istilah yang sangat populer di dalam agama. Tetapi sebenarnya istilah-istilah itu justru tidak ada di dalam kitab suci. Allah dan Rasul-Nya kan sudah menyampaikan pelajaran penting melalui kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi ada kecenderungan sepeninggalan para nabi, umat para nabi itu malah mempelajari hal-hal lain yang di luar kitab suci. Mereka itu mempelajari istilah-istilah baru, diksi-diksi yang baru yang dikemukakan oleh para cendekiawan dan para pemuka agama pada zamannya. Itu berarti sudah terjadi pergeseran paradigma, pergeseran esensi agama melalui diksi-diksi baru yang bukan dari kitab suci. Artinya, pemikiran umat beragama itu sudah out of topic atau sudah keluar dari tema sentral kitab suci yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Coba saja kita sebutkan contoh istilah yang saat ini dalam agama ini sangat populer, yang sesungguhnya Allah tidak menurunkan keterangan tentang istilah itu. Tidak ada istilah itu di dalam kitab suci. Kalau kita sebutkan contoh-contohnya di sini, justru ini akan sangat mengejutkan bagi kebanyakan orang. Kita ambil contoh istilah tauhid. Istilah ini sebenarnya dari konsep ketuhanan di dalam perdebatan filsafat ketuhanan yang muncul sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep tauhid ini berbicara tentang zat Allah dengan sifat-sifat yang melekat kepadanya, yang sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada kata zat, ya. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang baru sepeninggalan Nabi Muhammad. Tidak ada problem tentang ketuhanan sebenarnya. Muhammad dengan Arab itu nggak ada problem tentang siapa Tuhan dan berapa jumlah Tuhan, ya. Cuman jadi dipersoalkan gara-gara ada filsafat ketuhanan. Ada lagi istilah yang lainnya, istilah amalan sunnah. Ini adalah konsep dari kalangan Islam tradisional yang tidak tegas membedakan mana bentuk pelaksanaan perintah Allah dan mana bentuk adat budaya Arab di dalam kehidupan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beragama bagi mereka itu adalah mengikuti segala perbuatan Nabi tanpa membedakan mana pelaksanaan perintah Allah dan mana bentuk budaya suatu kaum. Itu. Kemudian ada lagi istilah mukjizat. Siapa yang tidak tahu mukjizat? Mukjizat ini sebenarnya konsep asing, ya. Konsep tentang kejadian ajaib dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Konsep ini sebenarnya berasal dari dongeng Israiliyat dan Nasraniyat yang sumbernya adalah dari Yahudi dan Nasrani. Nah, konsep ini masuk melalui kitab-kitab tafsir. Sehingga kitab-kitab tafsir itulah nanti yang memberikan penafsiran model Israiliyat kepada peristiwa dakwah para nabi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi istilah yang terbaru, itu adalah istilah khilafah. Khilafah ini adalah konsep dari sebagian kalangan umat Islam yang mengambil jalan politik sebagai solusi. Buat apa? Bagi terciptanya cita-cita masyarakat ideal bagi umat Islam. Jadi beragama bagi mereka adalah memperjuangkan kekuasaan negara atau memperjuangkan politik. Nah, suatu istilah tentu mengandung makna dan konsepnya masing-masing, ya. Ketika istilah itu dijadikan materi pelajaran, itulah yang akan membentuk pemikiran umat di dalam beragama. Contoh-contoh istilah yang tadi disebutkan itu tidak ada sama sekali di dalam kitab suci Al-Quran. Namun istilah-istilah itu sudah masuk menjadi paradigma berpikir umat melalui berbagai jalur. Bisa melalui jalur kitab-kitab para ulama atau juga jalur kitab tafsir, ya, tafsir Al-Quran, dan pada gilirannya memberi pengaruh kuat ke dalam terjemahan Al-Quran. Sekali lagi, diksi-diksi baru yang muncul sepeninggalan Nabi itu telah merubah kerangka berpikir umat dari yang Allah ajarkan di dalam kitab suci.
Artinya apa? Artinya sudah terjadi pergeseran paradigma. Maka untuk mengembalikan kepada paradigma ilmu yang sebenarnya, maka hendaknya kita kembali membaca dengan cermat matan asli kalimatullah, yaitu kembali mempelajari dan mencermati redaksi asli ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tadabbur Quran adalah solusinya.